Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa dari 12 Keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Stabilisasi Polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula, sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2.358 juta dolar Amerika Serikat. Yang perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama adalah blok negara komunis sebesar 1,404 juta US dollar, negara barat 587 juta US dollar, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain 1. Mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. 2. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara dan ke London, Inggris atau London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikat baik untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dolar Amerika Serikat terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Dengan Undang-Undang PMA, pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari tahun 1967 di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan Belanda ditunjuk sebagai ketuanya. Upaya lain adalah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN Nomor 6 Tahun 1968
Satu hal dari UU PMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk menindaklanjuti dan mengefektifkan UU PMA dan UU PMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sehingga pada tahun itu diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu 1969. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.